Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iswan Enhamdu SPD, nomor peserta PPG 2016 9921 3654. Nomor induk mahasiswa PPG 2390 6387. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Asal perguruan tinggi Universitas Negeri Manado. Asal instansi SMK Negeri 1 Banggai. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN. Demikian biodata saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai seorang hamba, patutlah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayahnya, kasih sayangnya hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan guna melaksanakan aktivitas proses belajar mengajar. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini selalu mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita sajikan atau pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Pak tanya dulu, dalam posisi rapi semuanya? Bajunya ada di dalam semua? Ya. Kemudian tadi pagi ada menyapu? Ada. Kalau ada menyapu, sebelum kita lanjut, Pak minta satu orang untuk memimpin doa. Yang bersedia disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, jadi sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita pada pagi hari ini, Pak absen dulu, nanti yang sakit disampaikan alasannya apa, mudah-mudahan hadir semua. Nurmawati, Hadir. Reza Saputra, Hadir. Fitriani Hamishi, Hadir. Nur Aisyah. Nah ini Pak ingin tanya dulu, ada yang belajar dari kemarinnya? Ada. Pak minta ada yang bisa menjawab kira-kira pertemuan kemarin apa yang kita bahas pertemuan kemarin? Ya silakan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ya, bisa disebutkan Pancasila itu ada 3 unsur. Bisa Anda sebutkan di antaranya? Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Oke, terima kasih Mas. Silakan berikan apa? Yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini, yaitu berkaitan dengan PBL atau Problem Based Learning. Anda memecahkan masalah. Nanti Anda dibagikan sebentar nanti seperti apa di LKPD-nya nanti. Setelah itu Anda teliti seperti apa membahas, menganalisa, kemudian mencari informasi tentang apa yang akan kita bahas sebentar nanti. Dan untuk selanjutnya untuk membacakan rencana pembelajaran pada kesempatan pagi ini, Pak minta satu orang untuk ke depan untuk menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada satu orang Pak minta dengan hormat silakan ke depan. Pokok dan langkah-langkah pembelajaran
Tujuan pembelajaran setelah melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan, mempresentasikan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan menanamkan 1. Aspek afektif atau sikap, 2. Aspek kognitif atau pengetahuan, 3. Aspek fisikomotorik atau keterampilan. Materi singkat, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kasus pelanggaran hak warga negara, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pendahuluan, menyiapkan kelas atau orientasi, apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Guru bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan berdoa. Peserta didik dipandu oleh guru menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Guru menanyakan kehadiran peserta didik, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Guru melakukan apresiasi melalui tanya jawab mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Guru menjelaskan tujuan dan materi pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Kegiatan inti, sintaks 1, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan materi pembelajaran dan masalah yang akan diselesaikan secara garis besar melalui tayangan video permasalahan yang muncul dan keberagaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengamati materi pembelajaran melalui tayangan video. Penutup, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Guru menyampaikan tindak lanjut kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Guru bersama peserta didik berdoa serta memberi salam. Demikian kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke teman-teman, berikan aplaus kepada teman. Di kelompoknya, kita tampilkan dulu video pembelajaran kita. Kasus yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini.
Ya, demikianlah video kejadian Trisakti 1998. Jadi sebelum Anda mulai mengerjakan, Pak jelaskan dulu sedikit. Jadi akan kita bahas sebentar nanti itu berkaitan Anda mencari sumber masalah. Silakan Anda mencari informasi, silakan Anda mencari melalui buku, nanti akan sebentar dibahagi. Apakah melalui buku panduan yang ada, atau kalau tidak ada, silakan Anda mencari lewat internet. Bagaimana mencari informasi tentang permasalahan apa sih yang terdapat pada Trisakti. Setelah itu Anda membuat suatu kesimpulan. Anda mempresentasikan masing-masing kelompok maju ke depan, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah selesai Anda mempresentasikan masing-masing telah kembali, maka masing-masing kelompok Anda mengajukan pertanyaan. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 mempertanyakan kepada kelompok 3 dari hasil pemaparannya, kemudian kelompok 3 mengajukan pertanyaan lain ke kelompok 1. Setelah masing-masing sudah selesai menjawab pertanyaan yang sudah diajukan, maka disimpulkan bentuk pembelajaran kita pada ya, setelah Pak sudah bagikan buku panduan beserta LKPD atau lembar kerja peserta didik, silakan Anda mencari informasi masalah apa yang terjadi pada Trisakti 1998 sesuai dengan video yang
Mengajukan pertanyaan di kelompok 2, kelompok 2 kelompok 3 kembali mengajukan pertanyaan di kelompok 1. Oke. Kalau sudah ada yang sudah kelompok 1, Pak Bisik silahkan dipresentasikan ke depan. Ya, semuanya. Ya, kelompok 1 semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Mengenal penyebab tragedi Trisakti yang terjadi pada tahun 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu peristiwa yang masih meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Berbagai penyebab tragedi Trisakti ini telah menggoreskan bekas yang tak terlupakan dalam memori kolektif bangsa. Mengutip buku pendidikan kewarganegaraan karya A.T. Sugeng Priyanto, tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, kebijakan yang tidak efektif dan terkesan lambat dalam menangani masalah ekonomi hanya meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. 3. Merebaknya KKN di pemerintahan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela di kalangan pejabat. Pemerintah juga merupakan faktor penting dalam memperburuk situasi sosial dan ekonomi yang merajalela. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplausnya kepada kelompok 1. Ya, baiklah, pesan tadi bukan semua yang sangat baik. Untuk efektifnya waktu, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada kajian informasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pencarian kami atau hasil analisis kami tentang terjadinya tragedi Trisakti yang dilakukan oleh teman saya. Silakan. Penyebab kerusuhan Mei 1998, tragedi pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Kronologi kerusuhan Mei 1998. Diawali dengan adanya krisis moneter yang melanda pada tahun 1997 sampai dengan 1998, yang kemudian menyebabkan peningkatan pengangguran secara massal serta inflasi yang membuat biaya hidup ikut meningkat tajam. Penyebab kerusuhan Mei 1998 yang memicu terjadinya kerusuhan massal ini adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1998. Dari hasil analisis kami, maka kami dari kelompok Dengan demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Ya, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya, ini panjang, sangat akurat. Kemudian untuk efektifnya waktu, Pak persilakan kepada adik kita kelompok 3 untuk membawakan presentasinya. Silakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kami tentang tragedi Trisakti. Penyebab dan kronologi gugurnya 4 mahasiswa. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan
Menurut Soeharto turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Mahasiswa korban tragedi Trisakti berjumlah 4 korban jiwa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Arsitektur 1978-1998. Hafidin Royan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Sipil 1995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Nurmawati dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 1998 termasuk konflik jenis apa? Oke, silakan berikan aplaus. Ya, sekarang kelompok 2. Pertanyaannya di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar kasus pelanggaran HAM kerusuhan 1998 bisa diselesaikan? Demikian. Iya, silakan berikan aplaus. Ya, ketika waktu dipersilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan kepada kelompok 1. Hal-hal pokok kapal sejarah dan tujuan gerakan reformasi Indonesia pada tahun 1998. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Sudah selesai dijawab? Sudah? Ya. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Konflik Trisakti yang terjadi antara mahasiswa dan Mahkamah negara sendiri merupakan salah satu dari contoh konflik vertikal. Dalam tragedi ini mahasiswa mendemonstrasikan agar Soeharto mundur dari masa jabatan. Ya, itulah pertanyaan, itulah jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 3, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah pertama, mendorong Presiden dan DPR untuk tetap berkomitmen menyelesaikan penyelenggaraan HAM masa lalu. Kedua, mendorong Presiden untuk mengevaluasi kinerja Densus HAM Kejaksaan Agung yang belum bekerja secara signifikan untuk menyelesaikan secara formil maupun material dalam kasus penyelenggaraan HAM melalui jalur pengadilan. Ketiga, mendorong DPR untuk selalu membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil dalam rangka memberikan masukan dalam kasus penyelenggaraan HAM masa lalu. Sekian. Iya, silakan berikan aplaus. Untuk yang terakhir, pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh kelompok 1. Waktu dan tempat disilahkan. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu adalah agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
pada tahun 1945 menghapus difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya menekankan kebenaran dan berlandasan nilai Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Pak minta satu orang peserta ini untuk membacakan kesimpulan kita pada pembelajaran pagi hari ini. Kepada yang bersedia, Pak Pusat. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan kemarahan masyarakat terhadap kebrutalan aparat keamanan dalam peristiwa Trisakti yang menewaskan rekan aktivis saat menuntut lengsernya Orde Baru. Amuk massa kemudian dialihkan kepada orang Indonesia sendiri yang berketurunan, terutama keturunan Cina, dikarenakan pada saat itu mereka merupakan kaum paling minoritas sehingga mudah dijadikan sasaran. Amuk massa terjadi sepanjang siang dan malam hari. Kemarahan massa dimulai pada tanggal 12 Mei dan semakin tidak terkendali pada tanggal 13 Mei siang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Ya, jadi dengan berakhirnya kesimpulan, sebelum kita menutup, Pak minta silakan kembalikan bangku meja seperti semula. Ya, jadi sebelum kita menutup, maka kita harus menyanyikan salah satu lagu daerah. Kita nyanyi dua sama-sama yang akan dipandu dengan video YouTube. Di Tuhan rumah berdiri, kamu hebat. Walau konoandu, mulaku sene, dapat parikona, Iya, silakan. Yang sudah pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Titik, kepada Anda semua, silakan menitikai, silakan Anda berjuang. Barangkali demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan, Pak minta satu orang untuk membacakan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang kita ambil pokok masalahnya itu kejadian Trisakti 1998. Jadi dan kurangnya mohon maaf atas segala mungkin kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau ada kegelapan dan kekeliruan itu dari Pak sendiri. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.